Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah, pada pagi ini insyaallah kita akan melihat atau membahas topik tentang doa dan memperhatikan ada 5 hal yang menjadi catatan kenapa doa bisa menjadi penyembuh atau obat bagi kita. Diceritakan bahwa 5 itu adalah karena setidaknya doa itu mengandung makna zikir, tafwid, isti'azah, siqah, dan tikrar. Insyaallah ini akan kita bahas. Seorang sahabat menceritakan, beliau bernama Utsman bin Abil As. Dia datang kepada Rasul dan mengeluhkan bahwa dia didera penyakit yang nyaris membuat dia meninggal sejak dia menjadi muslim. Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk meletakkan telapak tangannya di bahagian yang sakit dan mengucapkan satu doa, Bismillah, 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 a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir sab'a marrah. 7 berarti 7 kali. Jadi kalau 7 kali, bismillahnya berapa kali jadinya? 21 kali kan? 3 kali 7. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Diulang sampai 7 kali. Doa ini dirasakan manfaatnya oleh Utsman tadi, ya, dan kemudian akhirnya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang harus kita perhatikan bahwa sebenarnya tidak ada antara sakit dan sehat itu yang bukan nikmat. Itu nikmat semua sama kita. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Jadi jangan curiga dengan penyakit, karena di sisi Allah penyakit itu malah karunia Dia sama kita. Gitu. Apa saja bentuk karunia yang Allah berikan di saat kita sakit? Sakit itu bisa menjadi sebab ada jenis dosa yang gak bisa dihancurkan kecuali dengan menimpakan penyakit pula sama kita. Pertama, bukan tidak bisa, masalahnya kita tak sempat teringat minta ampun sama Dia, atau kita pun dah lupa bahwa kita pernah berdosa itu. Sehingga akhirnya karena sayangnya Allah dikasihnya sakit sama kita. Tujuan memberi sakit ini, Dia sedang mau membersihkan kita. Gitu. Jadi ada proses yang memang harus kita lalui, tidak bisa tidak. Kemudian penyakit ini bisa menghentikan kecenderungan nafsu yang amat tinggi terhadap dunia. Selera makan patah misalnya, selera jalan-jalan tak bisa lagi. Selama ini kerjanya pelesir saja ke sana kemari. Karena Allah kasih sakit, tertahan itu semua. Dan biasanya di ruang sakit ini orang itu akan lebih mudah ingat sama Allah. Orang paling jahat pun kalau sudah sakit datang, takut juga dia mati. Ya, preman besar sekalipun takut juga dia mati. Gitu. Nah, sakit ini menjadi tazkirah, peringatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan. Jangan sombong kalau udah kaya kan. Ya. Mentang-mentang rumah besar, lantas bisa apa rupanya? Nah, arti bisa apa rupanya itu? Apa kau bisa kalahkan Tuhan? Sehebat apapun kau, kasarnya begitu. Kau mesti nginjak bumi. Ketika sudah mulai coba menaik, tidak nginjak bumi, kau tengoklah bumi.
Rumahmu yang besar itu kecil, itu masih kau yang tengok. Apalagi aku, kira-kira begitu. Aku melihat semesta ini, dan semesta ini aku yang buat. Kalau aku bisa tengok semua, bukankah lagi rumahmu, ya? Tapi bumi itu bahkan tidak ada harganya, kecil sekali. Siapa yang layak sombong? Aku apa kamu? Kalau pakai bahasa Medan, ya lah itu kira-kira. Kalau dialog kita, siapa yang layak sombong? Saya ulang sekali lagi ilustrasinya. Jangan sombong karena kita berada dan masih menginjak bumi. Mungkin karena rumah kita luas sekali, kita merasa hebat. Baik, sekarang naiklah ke atas. Naik dengan pesawat atau lihat. Semakin tinggi, semakin kecil ternyata tempat kau berpijak dan berdiam itu. Terus naik lagi lebih tinggi. Akhirnya kau tidak bisa melihat lagi yang kau banggakan itu. Berapa ribu kaki biasanya pesawat penumpang domestik? 30 berapa paling tinggi? 32, 38 sampai begitu kan paling tinggi dia di posisi. Coba tengok ke bawah. Yang ketengok apa? Udah nggak nampak lagi yang namanya rumah-rumah kalau dia udah posisi yang tinggi. Itu masih 32, 33, 38 ribu kaki. Nah, oke ya, baik. Kemudian ada orang yang bisa menembus ruang angkasa. Apa yang tengoknya? Dia sudah mulai bisa melihat bola bumi. Kemudian ada orang yang bisa pergi ke luar galaksi. Nampak nggak bumi? Udah nggak nampak lagi. Nah, kalau mau dibilang siapa yang layak sombong di sini? Karena Allah bisa melihat semuanya. Allah. Tapi itulah makanya Allah memberikan penyakit sama kita. Salah satunya tujuannya adalah untuk membuat kita bisa pada posisi apa yang kita merasakan kelemahan kita. Lihatlah orang sakit maka dia tidak berdaya untuk berjalan jauh. Kadang bukan jalan lagi, tapi bicara pun dia tidak berdaya lagi. Ya, ini pelajaran-pelajaran baik sebenarnya. Maka itulah kenapa kita dianjurkan untuk datang setiap ada orang sakit, mengkhabarinya, menghiburnya. Karena kita sedang melihat orang yang hebat itu ternyata lemah luar biasa. Gigi kalau sudah sakit nggak fokus kita dia buat. Perut kalau sudah sakit nggak tenang kita dibuat. Ya betapa lemahnya kita sebenarnya. Tapi memang kalau disuruh memilih mana nikmat yang kita mau pilih, ya sehatlah. Karena dengan nikmat sehat kita pasti akan bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun sebenarnya lebih sering kita fokus dengan sehatnya fisik ketimbang sehatnya hati, sehatnya rohani. Kita ini banyak nggak teruji nih, ya. Sholat kita mayoritasnya mayoritas yang saya bilang bukan kita lah ya, bolong-bolong. Daya tahan rohaninya lemah. Kita nggak sekuat. Ada orang yang pagi-pagi sudah bisa lari sampai 10 km. Padahal rumahnya cuma 5 meter atau 50 meter dari masjid. Nggak kuat dia ke masjid. Tapi lari sampai 10 km dia kuat untuk kesehatannya. Untuk jalan ke masjidnya nggak kuat. Kenapa? Karena sakit rohaninya. Fisiknya sehat. Dengan fisik sehat itu dia bisa lari sampai 10 km. Tapi dengan rohani yang sakit, dia tak sanggup jalan ke masjid. Dia tak sanggup baca Al-Quran. Dia tak sanggup sholat malam. Lebih kuat kantuk menahannya ketimbang keinginan dan kerinduannya kepada Allah. Itu artinya kenapa? Karena rohaninya tidak sehat. Salah satu yang bisa membuat rohani kita sehat adalah doa yang tidak putus kepada Allah. Nah, pelan-pelan kita pelajari. Kekuatan pertama dalam doa ini adalah kekuatan isti'anah dan tabarruk. Kekuatan zikir atau lebih tepatnya disebut dengan isti'anah. Isti'anah itu minta tolong dengan menyebut nama Allah. Isti'anah adalah minta tolong, sementara tabarruk itu minta berkah. Tapi tak boleh tabarruk kepada manusia yang tidak ada diberikan keutamaan. Kepada Rasul masih, kepada makam Rasul nggak boleh. Apalagi makam cuma Tuhan saya saja.
Ngapain jauh-jauh pergi ke makam Tuhan saya? Makam Nabi pun tidak boleh tabarruk kita. Makanya kalau kita pergi ke tanah suci, itu polisinya jagain, memperhatikan orang yang tabarruk, dia marah itu. Nah, doa sama Allah. Ya. Ketika mengucapkan dengan nama Allah, apapun yang kita lakukan, bismillah, itu artinya apa? Kita bertabarruk sama Allah. Kenapa Allah suruh kita mengucap bismillah di semua aktivitas kebajikan kita? Karena Allah mau membantu kita di situ. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau kemana? Mau kerja. Allah bantu. Kalau pakai bahasa bebas, aku ikut. Mau ngapain ikut ya Allah? Saya mau tolong. Nanti pasti kalau mungkin ada masalah, saya kan bisa bantu. Apa masalah itu? Masalah yang menyimpangkan kita dari kebaikan. Kalau kita pejabat, bukan tidak mungkin ada sodoran-sodoran, kelebihan-kelebihan yang bukan hak kita. Apalah hebatnya ngumpulin harta Bapak Ibu. Saya sering kali membuat ilustrasi belakangan ini. Ada nasi kita masak banyak. Kita hanya bisa makan seukuran perut kita. Terus sisa nasi nggak dikasih orang. Baik, kalau nggak dikasih orang, tunggu sampai basi. Nah, besok pagi sarapan pakai nasi basi. Mau nggak? Enggak. Bau sudah, makanlah. Enggak mau. Oke, baik. Harta juga begitu. Kumpulinlah banyak-banyak. Gak usah gunakan. Simpan saja. Simpan sana sini. Simpan. Itu nanti di akhirat seperti nasi basi. Jangankan orang, kita pun tidak mau makannya. Makanya kalau sudah Allah kasih kelebihan, manfaatkan. Kalau tak bisa memanfaatkan sendiri, tumpangkan sama orang. Tolong bantu aku memanfaatkan ini. Bentuknya apa? Pikirkan sendiri secara cerdas. Gak ada hebatnya kita disebut-sebut sebagai orang kaya raya di muka bumi, tapi miskin betul di hadapan Allah. Kenapa? Gak punya apa-apa kita di hadapan Allah. Karena yang kaya itu tinggal semua. Allah tidak halalkan dunia ini kita bawa ke kubur. Yang Allah halalkan adalah bahagian dari amal kita itu yang kita bawa ke dalam kubur kita. Fisik yang sakit dan hati yang merana telah mendorong lisan menyebut nama Allah. Satu-satunya pihak yang mampu mengaruniakan kesembuhan. Menyebut nama Allah pada saat menyentuh atau mengusap bagian yang sakit merupakan bentuk meminta pertolongan kepadanya agar bagian tersebut disembuhkan. Ibarat anak kecil yang menunjukkan bahagian sakit sama kita, sementara kita sayang yang luar biasa sama dia. Apa yang mau kita buat? Sekarang kita yang bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah dengan namamu wahai Tuhan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepadamu ya Tuhan dan kekuasaanmu dari keburukan penyakit yang aku alami dan aku khawatirkan ini. Gak usah jauh-jauh Pak. Saya buat contohnya tadi, anak kecil kita datang menunjukkan dia sakit dan kita lihat memang sakit. Apa respon kita? Sementara Allah jauh lebih sayang sama kita. Kalau kemudian kita tunjukkan sama dia, kenapa ini kita tunjukkan? Semua cara udah aku buat Tuhan, aku tak tahu lagi cara yang lain. Berobat sudah, ke dokter sudah, tapi sering kali nyeri ini tidak hilang. Aku minta sama. Ini kekuatan doa itu. Ya, jadi apa namanya? Kekuatan isti'anah, minta tolong sama Allah sekaligus tabarruk sama dia. Jadi bukan belum apa-apa kalau begitu, tak perlu aku doa, alhamdulillah. Enggak perlu berobat, alhamdulillah, amanlah duit awak. Tak keluar ke dokter. Ini kadang-kadang dokter ini praktek nengok mukanya saja udah sekian bayaran. Apalagi dia udah buat resep. Ya. Jadi udahlah berdoa saja, Allah tak mau dengar. Sekarang apa yang mau dibuat? Allah itu sayang sekali sama kita. Kalau kita sudah sampai pada tingkat usaha yang kita buat untuk menyembuhkan, ternyata belum optimal, minta sama dia. Karena kesembuhan itu dia yang buat. Muter-muter kita berobat ke sana kemari, yang menyembuhkan dia. Itu ya. Pada saat itu bukan telapak tangan yang bekerja, melainkan isti'anah yang naik ke langit, menembus hijab dunia, menghadap Allah. Allah pemberi pertolongan yang paling cepat, hebat dan tepat. Pertolongan yang lebih unggul dibanding pertolongan obat kimia. Pertolongan Allah lebih hebat dari pertolongan ramuan tradisional.
herbal, dokter, atau pakar pengobatan lain. Karena meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya itu tindakan yang pas. Apalagi kalau usaha kita gabung dengan isti'anah. Ini air minum. Ya Tuhan. Ibu kalau baca Quran kan rajin baca Quran kan? Ini Quran, ini air letakkan di samping ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Tuhan, setelah selesai, aku minta kepadamu kebaikan dari bacaan itu, dan aku berharap Kau memberikan keberkahan pada air yang ku minum ini dengan pahala bacaan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan tabarruk tadi. Dan ini isti'anah. Kenapa? Kita tidak bertabarruk kepada yang lain, kita bertabarruk sama dia. Dan Al-Quran itu bisa jadi obat sama kita. Ya. Jadi saya sakit, saya minta kesembuhan. Dari nggak usah pergi-pergi ke ada ustadz yang kesana kemari buka zikir, habis itu jualan air. Ini taruh kertas di dalam. Saya dulu heran juga, ini kok nggak pernah dengar ceramah, tapi kesana kemari kok ribuan orang. Rupanya orang sakit yang mau berobat. Ya, datang ke Medan, bawa timnya kerja, baca-baca zikir, terus kasih air 1 botol 40.000. Ngapain jauh-jauh? Kita bisa buat. Tapi dengan apa yang kita jaga, tingkat yakin kita sama Allah tidak boleh putus. Itu satu. Minta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya sekaligus mencari berkah. Berkah adalah kebaikan yang langgeng, tidak berpindah, tidak berubah menjadi keburukan. Pengobatan dengan mengusap bagian yang sakit dan menyebut nama Allah diharapkan mendatang kebaikan yang abadi. Ya, ini pertama. Kedua, kekuatan tafwid. Tafwid adalah mengakui keterbatasan segala daya, upaya dan kekuatan kita dan menyerahkannya kepada Allah. Sekalipun seorang muslim yang sakit menempuh berbagai teknik penyembuhan, namun hatinya senantiasa memasrahkan kesembuhan itu dari penyakitnya kepada Allah. Maka jangan heran kalau kita mendengar ada seorang ibu, saya baca di satu artikel bukan artikel, reportasi pemberitaan haji tahun yang kemarin ini, seorang nenek yang mengalami penyakit mata yang sampai membuat dia buta. Pada saat dia wukuf di Arafah, dia berdoa kepada Allah dan Allah memberi kesembuhan kepada dia. Atau seorang ibu yang terkena penyakit kanker yang menurut dokter stadiumnya sudah akan mengistirahatkannya dari dunia ini. Artinya dia bakal meninggal. Pada satu kesempatan dia berangkat pergi ke Makkah dan tawaf di sana dan meminta kepada Allah, jika kematian kau berikan kepadaku, matikan aku dalam kondisi sedang tawaf. Tapi dia tetap berupaya untuk minta kesembuhan dan Allah sembuhkan. Setelah 2 minggu dia melakukan aktivitas itu. Dia pulang sebagai orang yang sehat. Apa itu? Itu kekuatan tafwid. Allah lihat dulu apa yang dimaksud dengan tafwid. Kita menghilangkan soknya kita. Yang hilang dari kita di saat berobat adalah keyakinan Allah yang menyembuhkan. Itu sering hilang sama kita. Sehingga Allah biarkan kita lama-lama di penyakit itu. Makanya kenapa orang sakit tak boleh berhenti sholat? Karena Allah mau kasih bantuan. Kenapa orang perang tidak boleh berhenti sholat? Kenapa orang takut tidak boleh berhenti sholat? Bahkan di posisi itu sebanyak-banyaknya sholat. Sholat lama, nggak bisa, sakit kali. Loh, itu obat. Ada orang yang, ada tipikal orang memang begitu. Begitu sakit, berhenti dia sholat. Tunggu senang atau tunggu sehat. Padahal di situasi itulah kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak sedang berkuasa waktu itu. Dokter hebat sekalipun di saat sakit, dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena seringkali yang membuat kita berhenti dari proses kesembuhan adalah prasangka buruk kita terhadap penyakit itu dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sering membuat sakit kita lebih parah? Traumatik. Waduh, kena ini pula aku. Cemana lah ini? Bagaimana lah ini nanti? Kebayang segala-galanya. Saya mohon maaf, saya pernah sakit. Orang tua saya sedihnya luar biasa. Yang dia sedihkan anak-anak saya. Yang kebayang dia kalau meninggal lah saya habis. Bagaimana anak-anak saya itu besar? Saya sering tidak kesini.
Saya yakin Allah tidak akan biarkan anak-anak itu terlantar. Saya yakin itu. Cuma persoalannya seringkali itu yang memang membuat kita cemas dalam sakit. Makanya yang dibutuhkan dari situ adalah sabar. Kalau kita sakit dan hati kita sehat, kita masih tetap bisa memberi pada orang banyak. Percayalah itu. Almarhumah Ibu Aan saya sering silap itu kalau nyebut namanya. Aan itu namanya. Yang sudah di atas tempat tidur saja, tapi dia mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan. Dia sakit, tapi hatinya sehat, sehingga dia masih bisa memberi. Ada orang tua yang 60 tahun lebih tidak putus sholat jamaah ke masjid, padahal kakinya lumpuh, dan dia tidak naik kereta sorong ke masjid. Tidak ada yang mendampingi. Dia jalan dengan menggunakan tangannya terus ke masjid seperti itu. Apa yang kita tidak punya tapi dia punya, padahal dia tidak bisa jalan? Jawabannya hatinya sehat, sehingga dia tetap bisa memberi. Kita kadang kena pano saja berhenti ke masjid, apalagi rematik, kambuh rematik saya nggak bisa jalan saya. Artinya walaupun itu bukan ya sudah bisa jadi alasan untuk tidak, cuma kekuatan kita itu adalah kekuatan pasrah kita sama Allah. Anak bayi itu bisa nyaman hidup itu karena dia masih berada pada full thinking, pikiran yang penuh bahwa ada yang amat sayang sama dia, walaupun dia tidak memikirkannya. Dan betul itu terjadi, sehingga kelemahannya adalah kekuatannya sebenarnya. Dan di titik kelemahan itulah Allah akan membantu kita. Ya, baik. Tauhid mempunyai kekuatan dahsyat yang terkandung dalam 3 tingkatan. Pertama, seorang hamba mengetahui bahwa sebelum beramal ia sama sekali tidak punya kekuatan, sehingga ia tidak bersandar kepada niat dan tekadnya sendiri. Sebaliknya, dia tidak putus asa untuk berharap kepada bantuan Allah, bersandar kepada rahmatnya, berharap mendapatkan limpahan kesembuhan darinya. Ingat, anak Nabi Nuh ketika diajak Nabi Nuh naik kapal, apa katanya? Enggak, aku mau pergi ke gunung itu. Itu yang dimaksud bersandar hanya pada niat dan tekadnya sendiri. Nabi Nuh bilang apa? Enggak ada yang bisa selamat dari urusan Allah. Ini urusan Allah. Jadi apa yang dilakukan? Biarkan dokter mengerjakan pekerjaannya. Jangan putuskan keyakinan Allah menyembuhkan kalau kita sakit. Biarkan. Dokter memang harus kerja. Ya. Dan kita bilang sama Allah, Tuhan, aku sudah mengerjakan semua usaha ini. Aku sudah minta dokter untuk menyembuhkan, dan aku minta sembuh. Kenapa minta sembuh? Bilang sama dia. Kalau sudah tidak bisa sembuh, kata dokter, bilang sama dia, makhlukmu bilang aku tidak bisa sembuh, tapi aku yakin kau bisa memberi kesembuhan. Ini obat yang jarang kita pakai. Ya. Kedua, seorang hamba menyadari sepenuhnya kefakiran dan kebutuhannya secara total kepada Allah. Dalam hal ini kita betul mengerti bahwa kita perlu rahmatnya untuk bisa sembuh. Ketiga, seorang hamba menyadari sepenuhnya bahwa hanya Allah semata yang mengendalikan diam, gerak, pemberian, penahanan, penggenggaman, pelepasan. Sehingga kita menyadari bahwa kesehatan, penyakit, sembuh itu mutlak urusan Allah, bukan urusan kita. Sehingga posisi kita nggak panik. Hasil diagnosa yang kami dapat, mohon maaf Bapak, anak Bapak atau Bapak terkena penyakit kronis lah, mau kanker, mau ini, mau itu. Bagaimana sikap kita? Terus tubayang mati? Wajar. Ada yang kemudian, apalah dosaku Tuhan? Jangan tuduh Allah. Padahal aku sering ibadah, sholat, tapi kenapa kau berikan penyakit ini? Allah sayang sama kita, jangan takut. Saya sering kali kalau nasihatin orang sakit datang itu saya bilang, jangan takut, Allah sayang sama kita. Walaupun kadang kalau awal yang ketimpa sakit, itulah makanya kita butuh nasihat. Itulah kenapa hak muslim kepada saudaranya adalah kalau dia sakit, kita wajib mengunjungi dia. Bapak nanti kalau dengar saya sakit itu kalau sudah sampai 3 hari, maka sebenarnya kalau orang masjid 3 hari ahlu masjid tidak ke masjid, malaikat yang jagain pintu masjid ini pada nanya itu, mana sih? Kok nggak nampak 3 hari? Sakit dia, mereka doakan. Ahlu masjid pergi datang. Kenapa dia? Itu cara menjaga cinta kita, sehingga
jamaah masjid kita tetap bisa banyak begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Enggak, ada 3 hari kami tak tengok Bapak di masjid. Ada masalah apa? Oh, sibuk saya Pak. Ya Allah, mudahkan dia dari kesibukannya, sehingga kesibukan tidak menutupi kesempatan dia untuk bisa datang ke masjid walau bukan di masjid kami. Itu hubungan cinta. Ya, jadi jangan apa dosaku dan sebagainya. Baik, ini kita selesaikan ya. Saya izin sampai selesai. Kekuatan siqah. Seorang kakek yang berjalan terlatih dengan bantuan sebatang tongkat nampak memasuki ruang praktik seorang dokter muda. Dari pernapasan yang terengah, nampak jelas ia mengidap asma yang cukup akut. Ia, sebagaimana kebanyakan orang dusun yang kolot lainnya, datang hanya dengan satu tujuan, dokter, suntik saya. Dokter muda itu tersenyum ketika mendapati suhu badan si kakek sangat tinggi. Saat ini musim hujan, sehingga flu demam mudah menyerang siapa saja yang ketahanan tubuhnya sedang lemah. Dengan suhu badan seperti itu, Pak Dokter tidak mungkin menyuntiknya. Tapi menerangkan hal itu kepada si kakek juga bukan tindakan bijaksana. Ini kadang-kadang kalau orang kampung tahu dia kan minta suntik. Pak dokter itu datang cuma kasihnya obat. Ceramahinya malah minta ceramah, minta disuntik. Kasihnya ceramah, kasihnya obat. Nah, itu kalau orang kampung nih. Nah, dokter itu nerangkan juga nggak bisa. Orang kampung Pak ya diserangkan. Ya, akhirnya dokter muda itu menyuntik si kakek bukan dengan cairan berisi obat, melainkan dengan air putih. Saat si kakek hendak pulang, dokter hanya berpesan, "Kek, banyak istirahat ya, supaya bisa segar balik." Dokter tidak memberikan segepok tablet atau secari resep untuk ditebus di apotek, tapi yang terjadi sesungguhnya ajaib. Tak lama sampai di rumah, asma si kakek reda, demamnya dan flu-nya hilang, padahal ia disuntik dengan air putih, tidak minum obat jenis apapun. Ya, sugesti. Itulah kata kuncinya. Ya. Si kakek sembuh dari penyakitnya bukan karena obat, melainkan karena sugesti. Sugesti jauh lebih ampuh dari obat itu sendiri. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang atau dorongan yang dipengaruhi oleh keyakinan yang kuat. Si kakek mempunyai kepercayaan dalam hatinya bahwa dia akan sembuh kalau disuntik. Bagi orang seperti dirinya, minum obat sebanyak apapun gak akan sembuh. Capek aku udah berobat nih, kalau bahasa kita udah pudek sampai kupingku juga gak sembuh-sembuh. Karena dia sebenarnya aku udah ke dokter, harapanku disuntik, tapi tidak disuntik. Kasih obat. Aku udah bilang jangan kasih obat, nggak bisa sembuh. Nah itu dia. Itu bentuk sugesti atau autosugestinya tidak itu. Keyakinan yang kuat mampu mendorong seseorang untuk melakukan hal yang luar biasa. Para ulama menyebutnya dengan siqah, yaitu kepercayaan dan keyakinan yang penuh terhadap sesuatu hal. Siqah sering digambarkan dengan kepercayaan Ibu Musa dengan janji Allah. Taruhkan dia dalam peti, anyurkan dia di sungai. Mak mana yang mau buat itu? Taruh dalam peti, anyutkan di sungai. Nanti anak itu balik lagi samamu. Kan itu kira-kira pesan ayatnya tentang Nabi Musa waktu itu. Dan janji Allah benar. Kenapa dia lakukan? Karena dia siqah sama Allah. Dan siqah itu semacam sugesti yang datang dari Allah terhadapnya. Dan bahkan bayi Musa sudah sampai di sarang harimau di rumahnya Fir'aun. Fir'aun baru saja mimpi anak Bani Israel akan menumbangkan kerajaannya. Anak Bani Israel yang masuk ke rumahnya, dirawatnya. Kenapa? Karena yang menjaga Musa Allah. Dan itu kata Allah kepada ibunya. Baik. Kekuatan isti'azah, meminta perlindungan kepada Allah. Seorang pasien berlindung kepada Allah dari penyakit yang belum atau telah menimpa dengan perantaran 3 sifat: izzah, qudrah, dan sultan. Ya, izzah artinya ketangguhan, ketegaran, dan kekuatan. Qudrah kemuliaan, keagungan, kemampuan, dan kekuatan. Nah kemudian yang patut kita perhatikan juga sultan, kemampuan untuk menguasai. Jadi kenapa kita minta kepada Allah? Karena Allah punya izzah, Allah punya qudrah, dan Allah punya sultan. Yang terakhir, kekuatan tikrar. Kita mungkin pernah menyaksikan seorang penyakit TBC.
Agar sembuh total, ia harus mengkonsumsi obat secara teratur. Meski pahit dan membosankan, ia harus tetap memaksakan diri makan obat itu. Yang menjadi persoalan adalah mengulang-ulang doa merupakan pertanda si hamba yakin, pasrah dan berserah diri. Jadi berobat atau berdoa jangan sekali, Pak. Terus. Kalau mau ingin masuk surga, minta di setiap waktu sholat. Apalagi? Ya Tuhan, aku ingin aku dan anakku, istriku berangkat haji bersama Tuhan. Kalau sekarang katanya kuota itu, sekarang kalau daftar kapan berangkat? Saya sekarang daftar, bisa 2030-an sudah. Aku minta kepadamu ya Tuhan, kuotakan yang buat manusia, yang mengundang Engkau. Jangan izinkan kematian datang kepadaku sebelum aku bisa berangkat seperti keinginanku. Minta sama dan ulang terus, rasakan pengaruhnya. Nah jemaah yang mulia, saya pikir ini catatan yang patut kita pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita. Sepertinya saya harus mohon maaf juga untuk tidak ikut sarapan pagi ini, karena saya harus pulang dan ada pengajian lagi yang harus saya kejar pagi ini, InsyaAllah. Tapi kalau mau dibungkusin Pak Dedi nggak apa-apa, InsyaAllah saya siap ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi sebelum saya tutup dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.